gitu kah? Oke siap. Oke baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tadi sudah tukang panen kita sudah selesai teman-teman untuk panennya, dan sekarang dia membantu saya melangsir, tetapi saya mau menyeberang bilangnya nggak usah saja, jadinya saya tergantung di tengah sungai seperti ini teman-teman. Nah itulah dia selisikonya, tapi kita bisa nyebrang manual ya lewat sungai teman-teman, karena sungainya kondisinya dangkal teman-teman ya, walaupun habis hujan tapi dia dangkal, dia tidak kencang curah hujannya di gunungnya saja teman-teman, tapi curah hujannya di bawah, jadinya tidak ada banjir. Kalau curah hujannya kencang di atas biasanya terjadi banjir. Nah ini kita selunsurkan aja ke bawah ya. Nah ini kita lagi dibantu ya teman-teman, dan kondisi juga cuaca untuk hari ini, di hari setelah kemarin di sawit tua kita kondisinya hujan. Nah di hari ini kita lagi kena hujan lagi teman-teman, pokoknya hujan tiap hari ya. Ya alhamdulillah, kalau hujan ini adalah berkah teman-teman ya, berkah sebagai petani sawit. Nanti kalau kemarau itu kita ya buah jadi kurang teman-teman. Trek itu panjang sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bahkan sampai 1 tahun ya untuk masa trek, kalau kondisi cuaca itu apa namanya jarang hujan teman-teman, biasanya seperti itu. Nah kalau sering hujan seperti ini, trek itu paling ya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan lah. Nah sampai 1 tahun masa treknya teman-teman. Makanya diwaspadai itu kita kalau terkena pas musim kemarau itu. Tapi setelah musim kemarau itu biasanya masuk ke masa musim hujan teman-teman. Nah itu tunggu saja masa trek setahun. Setelah masa trek setahun, nanti ke tahun kedua nanti akan ada panen puncak teman-teman, yang mana di lahan 1 hektar saja bisa dalam 1 bulan tuh bisa tembus sampai 3 ton sekali panen teman-teman ya, perputaran panen biasanya seperti itu kalau tempat saya sih. Mungkin di tempat lain mungkin beda-beda teman-teman, mohon maaf kalau kita tidak bisa menyamakan hasil sawit di setiap daerah karena memang kesuburan tanah dan cuaca ya, seperti itu. Tapi kalau sawit itu dipupuk dengan bagus, dipupuk dengan rutin, insya Allah hasil itu tidak mengkhianati kita ya teman-teman. Kerja keras itu tidak mengkhianati hasil pokoknya, alhamdulillah pokoknya. Nah untuk hasilnya sendiri kita tidak rugi teman-teman. Pokoknya untuk pemupukan ini sawitnya harus rutin pupuk per 3 bulan ya teman-teman ya, per 3 bulan kalau mau bagus. 1 tahun sekali, kalau saya 1 tahun sekali, karena modalnya tidak cukup teman-teman, karena kita sendiri kita untuk menghambur juga, karena saya sendiri ya teman-teman adalah petani kecil teman-teman, lahan saya tidak sampai puluhan hektar, bahkan 10 hektar pun sulit teman-teman ya. Kita nyari 10 hektar harus kita beli lagi ya, kita nambah lahan mau kita beli lagi ya teman-teman ya. Di sini kalau seperti saya ya, untuk lahan sendiri punya orang tua nggak seluas apapun, tapi saya harus beli teman-teman ya, beli. Kalau mau nambah lahan tuh harus beli ya, dan harga lahan di sini cukup mahal. Kalau lahan yang berisi sawit ya 300-an juta ya teman-teman ya, paling murah itu 2,5 atau 250 juta ya, 250 juta, 300, 250 juta itu paling murah sudah. Kalau pinggir jalan besar itu harganya 400, itu pun suratnya masih ya sudah surat sertifikat ya, atau yang SKT aja sudah 2,5 teman-teman ya. Banyak sebenarnya orang yang menjual lahan karena aja kepepet untuk biaya pendidikan lah, biaya ya macam-macam ya. Kalau orang kepepet banyak lahannya dijual ya teman-teman ya. Ya namanya orang jual lahan tuh pasti kepepet teman-teman ya, bukan ya dia sepepet, tapi kita tidak tahu kepepetnya apa. Tapi ya alhamdulillah dengan ada yang menjual lahan, jadi kita bisa menambah lahan teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang berjual nanti kita nggak bisa nambah lahan ya, kadang-kadang seperti itu. Investasi di kebun sawit ini nggak rugi teman-teman ya, nggak rugi, tergantung orangnya ya teman-teman, mau rajin mau enggak. Kalau kebanyakan tidur siang atau tidur telat bangun pagi ya, bangun paginya jam 9 siang, jam 10 siang tuh biasanya rezekinya jadi patok ayam ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita ini lanjut lagi muat buah. Ini kita muat buah, nah masih nunggu anggota di sana masih ada yang menurunkan buah teman-teman ya. Nanti kita akan dibantu untuk pelangsirannya. Yang terakhir ini rencananya kalau ada kemarau nanti mungkin kita akan perbaiki jalannya, kita pakai mobil besar saja biar cepat, biar enak ya teman-teman untuk ngeret buahnya. Karena kita dari bawah gunung itu susah kalau pakai mobil bensin, ini tenaganya nggak ada dia.
bahwa 2 ton saja sudah mangap-mangap teman-teman, karena ada tempat pantauan di tanjakan ya. Nah seperti itu. Nah ini buahnya cukup lumayan ya teman-teman, sekali langsir ini kira-kira 3 kuintalan ya teman-teman, 3 kuintal 2 kuintal. Nah ini kalau seperti ini ringan bentuknya seperti ini 2 kuintal setengahan ya, nah sampai banyak ya. Nah kalau yang banyak seperti ini teman-teman ya, ini 3 kuintalan ini kalau disusun rapi seperti ini berat sekali. Nanti coba lihat di sini akan nyangkut ya teman-teman. Nah nyangkut, jadi susah kan ditariknya. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini untuk buahnya, wah ini yang penting kuat saja ya, nggak jatuh. Nah ini lumayan teman-teman, ini 2 tonan lebih, ini 2 ton lebih ya, alhamdulillah. Oke, wassalamualaikum, kita langsung antar ke pabrik saja. Ini pabriknya loadernya rusak, makanya untuk anunya pakai eksa teman-teman. Biasanya ini untuk buahnya sedikit rusak. Nah harga segini saja.